Setelah itu Abu Bakar sangat cerdas, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadinya panggil Muhammad, sahabat dekatnya. Tahu utusan Allah, mengatakan, wahai utusan Allah, ya Rasulullah, apa yang anda perintahkan sama saya ini? Ini saya sudah tahu kebenaran, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, sebarkan semampumu. Baik ya Rasulullah. Keluar Nabi SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar nggak pakai tunggu teman-teman, hari itu juga keluar cari teman-teman dekatnya. Dan orang yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Datangi Utsman bin Affan, hai Utsman begini-begini, syahadat. Dan ini luar biasa ya, berarti semua perbuatannya Utsman dari pertama syahadat sampai menjadi khalifah, Abu Bakar panen pahalanya. Ini perilaku yang luar biasa teman-teman, jangan tunda. Teman-teman pedagang sudah tahu di pengajian, sebarkan pengajian itu di pasar. Yang kerja di kantor, sebarkan di kantor. Kalau mereka berubah mengerjakan teman-teman sekalian, maka itu luar biasa, sebarkan ke keluarga. Kebaikan-kebaikan, jangan tunda. Jangan kasih peluang orang lain yang melakukannya, karena kita membutuhkan itu. Jangan sibuk anak-anak kita terus sekolah yang kita andalkan. Antum punya andil apa? Gitu. Didik mereka, ajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Jangan cuma sekolah kita andalkan. Karena kita juga butuh amal jariah dari mereka, gitu kan? Lalu setelah itu, tentu kita sudah tahu ya, Utsman punya banyak sekali hadis ya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya? Itu Utsman bin Affan. Karena luar biasa ibadahnya, sampai sebagian ulama mengatakan karena Utsman bin Affan tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi lihat kemaluan orang lain. Jadi malaikat pun malu sama dia, gitu kan? Sampai luar biasa begitu. Kemudian Utsman bin Affan juga yang pernah, nanti kita akan pelajari insya Allah bagaimana dia membiayai peperangan-peperangan, sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Berinfak luar biasa. Ada kisahnya saya sebutkan di YouTube tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi yang inti kita ingin titik beratkan, semua pahala Utsman dipanen oleh siapa? Abu Bakar. Hanya dengan ngajak syahadat, tidak ada ruginya, nggak ada capeknya, nggak ada biayanya, gitu kan? Ajak syahadat. Nanti dia terima, enggak terima Ustaz, bukan urusan kita, dia enggak terima. Sampaikan dulu. Ma'alaika illa al-balagh. Tugasmu cuma sampaikan. Saya datang sini teman-teman, saya cuma sampaikan. Entah siapa di antara antum yang amalkan, Allahu alam. Yang amalkan alhamdulillah akan jadi amal jariah buat saya gitu. Sampaikan saja. Baik. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Begitu Utsman bin Affan selesai, sudah syahadat, sama Abu Bakar saya pamit ya, pergi ke rumah sebelah. Di sebelah rumahnya Utsman ada sahabat yang mulia, sahabat yang salah satu juga dijamin masuk surga, Zubair bin Awam, terkenal dengan keberaniannya luar biasa dalam peperangan. Zubair bin Awam ini anaknya Sofia, Sofia tantenya Nabi, ini sepupu Nabi sendiri loh, kan gitu. Jadi bagaimana Abu Bakar jelinya mencari orang-orang yang terdekat sama Nabi yang didatangin sebelum ada orang lain mendahuluinya. Abu Bakar bukan cari kerabat-kerabatnya, orang-orang yang terdekat dengan Nabi dulu, sepupu-sepupunya Nabi datangi semuanya. Dan waktu itu Zubair bin Awam berumur 16 tahun. Anaknya Sofia, Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Dan Zubair bin Awam sangat terkenal, kalau dia ada di medan perang teman-teman sekalian, musuh sudah takut. Begitu ada Zubair, mereka tahu, mereka cari tahu siapa prajurit muslim yang paling kuat. Kalau sebut ada Zubair di sana, mereka sudah ketakutan. Zubair suka bawa 2 tongkat tajam, ditaruh di pundaknya 2, gitu kan? Punya ciri khas warna. Dia kalau berhadapan musuh di medan perang, peperangan manapun, Zubair ini selalu dia di depan. Ini musuh, dia di depan sini. Pasukan muslim di belakang ini, sambil ngelihat mukanya musuh ini. Nah. Tunggu di belakang takbir, dia masuk serbu duluan, sendirian. Sampai ke belakang pasukan musuh, dia kembali lagi. Mati terbunuh, mati syahid. Saking beraninya, luar biasa gitu. Sampai musuh ketakutan kalau dia ada, karena satu orang bisa ngocak-acik macam-macam, gitu kan? Seperti itulah. Dan yang panen pahalanya siapa? Abu Bakar. Karena dakwah, gitu kan? Karena sampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, tidak cukup sampai situ. Dia mendatangi sahabat dekatnya Zubair, juga satu jamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah. Ini juga satu yang jamin masuk surga. Orang yang terkenal, dia bersaing dengan Utsman bin Affan dalam sedekah. Kalau antum dengar di YouTube sudah ada serial sahabat, alhamdulillah sudah sampai 18 serial sahabat. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Bagaimana infaknya dalam hidupnya, luar biasa kiprah-kiprahnya dalam peperangan. Sampai Talha bin Ubaidillah ini diberikan julukan sama Abu Bakar adalah perang Uhud miliknya Talha bin Ubaidillah. Karena waktu Nabi SAW terdesak, dia menahan Nabi dengan badannya, sampai dia pingsan gara-gara luka semua badannya, tangannya sampai terputus giginya sampai
ompong gitu kan di perang Uhud itu. Sampai para sahabat memuji mengatakan ompongmu membawa masuk surga gitu. Lah ya, karena jatuh giginya justru kena membela Nabi SAW. Dan mereka mengatakan Allah memberikan ketampanan pada Talha justru pada saat dia sudah ompong lebih tampan lagi gitu. Lah iya, begitu dinukil dalam riwayat. Allah berikan begitu luar biasa gitu. Ya. Sudah masuk Isya? Baik, sebentar. Kemudian setelah Talha bin Ubaidillah masuk Islam, ini hari yang sama ya, Abu Bakar gak tunda nih, juga dipanen pahalanya. Datang dia kepada sahabat yang mulia, salah satu juga yang jamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia luar biasa. Seluruh wilayah Persia takluk di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, seluruh wilayah Persia. Jadi Iran, Irak, Afghanistan, Rusia, semua itu teman-teman sekalian masuk Islam dengan perantara Sa'ad bin Abi Waqqas. Panen pahalanya luar biasa. Puluhan jutaan orang masuk Islam, dan ulama-ulama kita tahu seperti Imam Abu Hanifah di sana, ya kan? Kemudian kita tahu juga Imam Ahmad juga di sana di Irak. Kita tahu enamnya ahli hadis, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ini semua ada di negeri Persia sana. Imam Bukhari dari negeri Bukhara, Imam Muslim dari Nisabur, semuanya wilayah Rusia ini. Semuanya dipanen oleh pahalanya Sa'ad bin Waqqas. Dan yang membuat dia masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan yang terakhir masuk Islam dengan Abu Bakar, bukan terakhir ya, pada hari itu saja masuk Islam seorang sahabat Nabi yang lain yang juga dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini juga masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Orang-orang yang besar-besar semua ini masuk Islam di tangannya, hanya karena yakin, oh ya ini Rasulullah, udah sampein langsung, nggak ada keraguan sama sekali gitu. Seperti itulah yang luar biasanya. Maka Abdurrahman pun mengucapkan syahadat. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman? Sampai Umar bin Khattab pada saat mau meninggal, yang mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masuk surga, dia tunjuk Abdurrahman menjadi kandidat terkuatnya. Tapi dia nggak mau tunjuk, Umar radhiyallahu anhu tidak mau tunjuk. Umar mengatakan, hai Abdurrahman, kau memimpin majlis untuk memilih kandidat khalifah setelahku, tapi kau pemimpin majlisnya. Dan pada saat itu pun Umar mengatakan, kalau Abdurrahman yang jadi saya setuju. Karena dia luar biasa percayanya dengan orang ini. Ini juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman kita tutup dengan untuk sekarang ya, sampai azan Isya saja ini. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran bagaimana kecerdasan dan juga gagasannya dan ketegasan, kejelian, kecerdasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mendakwakan Islam. Sampai Rasulullah SAW akhirnya bersabda setelah itu, bila ditimbang iman seluruh umat ini dengan imannya Abu Bakar, iman umat ini ditimbangan, semua kita ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua ulama-ulama, semua masyarakat awam yang sudah mati, yang sekarang hidup, yang akan lahir nanti, semua umat ini sampai hari kiamat ditaruh imannya di satu timbangan, dan iman Abu Bakar di timbangan sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Karena tidak ada ragu, halal halal, haram haram, selesai. Hidupnya untuk itu sudah, nggak ada bimbang, nggak ada ragu, benar nggak ya, nggak ada sama sekali. Lalu kemudian kata Nabi SAW, demi Allah dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini lebih mulia setelah para nabi-nabi seperti Abu Bakar. Sampai ulama mulai kesimpulan bahwasanya setelah nabi-nabi ya, yang datang adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, semuanya itu masih di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat Nabi SAW. Dan memang beliau adalah dipuji oleh Nabi SAW seperti ini. Dan tentu masih banyak sekali julukan-julukan yang diberikan oleh Nabi SAW yang akan kita lihat di kedepannya. Di antaranya adalah diberikan julukan As-Siddiq, yang akan kita ceritakan pada kisah Isra Mi'raj insyaallah.